One and all, let's define. Dibagi 3, 82,333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Aljabar. Oke, seperti yang sudah saya janjikan, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kondisi atau if else atau apa ya namanya, percabangan ya, istilah lainnya. Jadi hampir semua atau bisa dibilang semua bahasa pemrograman mempunyai hal seperti ini, punya kondisi atau punya perulangan. Dan untuk apa kondisi itu digunakan, nanti kita akan bahas sesuai dengan contohnya, sama dengan seperti kita hidup ya. Misalnya dalam hidup ini, kembali lagi contoh hujan, masih ingat tidak logika jika dan maka pada matematika? Kurang lebih seperti itu. Misalkan begini, jika hari ini hujan, maka saya harus pakai payung. Atau jika hari ini hujan, pepohonan akan bernafas. Nah, misalkan seperti itu ya, itu hanya contoh. Nah, hal tersebut juga digunakan di dalam Python atau di semua bahasa pemrograman. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahasnya tentang Python. Dan mohon maaf juga karena kayaknya materi kondisi atau tema kondisi eh, tidak bisa digabungkan dengan tema perulangan. Kenapa? Sebenarnya ini menurut saya ya, sebelum kita belajar jauh tentang kondisi dan perulangan, ada baiknya kita belajar mengenai operator. Jadi di Python itu ada banyak operator. Ada operator matematika, ada operator apa ya? Misalkan sama dengan, apa bedanya sama dengan sama dengan sama dengan. Apa bedanya lebih besar sama dengan lebih besar. Jadi ada banyak operator lah, bukan cuma satu dua. Dan sebagian besar dari operator itu sering kita gunakan, terutama di dalam if. Cuman untuk pengantar materi tentang operator nantinya, hari ini kita akan membahas beberapa operator sih yang saya lihat di sini. Oke, langsung saja back to the laptop. Eh, Oke, kondisi. Apa sih kondisi itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, di sini kita gunakan contoh kasus. Tapi sebelum kita masuk ke materi kondisinya, terlebih dahulu kita harus pahami atau mengerti apa perbedaan dari sama dengan yang satu seperti ini dan sama dengan seperti ini. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana mengisi suatu variabel. Jadi A, B, C ini adalah sebuah variabel dan diisi dengan untuk A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan B sama dengan B. Apa perbedaannya kita lihat ya. Sebagai contoh di sini. Oke. Di sini diperlihatkan nilai false. Diperlihatkan nilai false. Kenapa? Karena ternyata B itu tidak sama dengan A. Oke. Andaikan di sini 3, artinya nilainya true. Nah, karena di sini 2, berarti nilainya false. Karena kita telah mengisi bahwa A itu sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Artinya, kalau seperti ini, sama dengan logika yang tadi, jadi B itu harusnya tidak sama dengan A kalau nilainya mau true atau benar. Nah, coba kita kasih nilai tidak sama dengan. Nah, ternyata true karena memang 3 dan 2 ini tidak sama. Jadi ketika kita kasih nilai sama dengan, artinya nilainya false. Oke? Jadi kayaknya perbedaan antara sama dengan itu sudah paham ya sampai di sini. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus. Saya running dulu ya. Saya running dulu saja semuanya. Nanti kita jelaskan. Di sini ada contoh kasus nih. Budi adalah seorang siswa pada SD ada aja. Sekolah ini sekolah swasta. Nilai ujian Budi pada 3 mata pelajaran adalah sebagai berikut. Dengan matematika 77, English 80, dan bahasa Indonesia 90. Oh, ternyata di sini ada dua pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, apakah Budi berhasil lulus ujian dengan rata-rata nilai standar harus mencapai 80%? Nah,
Kita manualin dulu ya. Ini anggaplah ini adalah soal matematika. Jadi nilai Budi yang matematika 77 ditambah 80 ditambah 90 dibagi 3 82,3333. Nah, kita lihat dengan menggunakan Python kita bisa langsung yang pertama kita terjemahkan dulu, kita buat dulu variabel matematika sama dengan M, English sama dengan E, dan bahasa Indonesia sama dengan B. Dengan nilai M sama dengan 77 sama seperti yang tadi ya, sama dengan video saya tentang dasar-dasar Python. Terus English 80, di sini 80 dan bahasa Indonesia 90. Dengan ketentuan seperti ini artinya kita harus buat satu variabel lagi untuk menampung nilainya, yaitu variabel skor. Sini saya buat variabel skor di mana rumusnya itu jumlah ketiga nilai dibagi dengan 3 karena terdiri dari 3 mata pelajaran. Di sini disuruh cari rata-ratanya 80%. Nah, dari contoh ini Budi lulus kan ya. Nah, disinilah penggunaan if. Ini juga operator di Python lebih besar. Jadi tidak jauh beda lah operator yang ada di matematika dan operator yang ada di Python. Ini sisa bagaimana kita mengerti penggunaan kodenya. Seperti ini. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai skor. Nilai skor itu berisi tentang rumus ini. Terus kita masukin. Jika skor lebih besar dari 79, artinya Budi lulus. Karena atau bisa juga seperti ini, lebih besar sama dengan 80, ini sama saja ya artinya. Karena lebih besar dari 79 itu artinya 80 ke atas, lebih besar sama dengan 80 artinya 80 ke atas juga sama saja artinya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, Budi lulus dengan nilai 82,33. Sama kan? Nah, kita bisa lakukan hal seperti itu di Python loh, teman-teman. Kanda. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Berapa nilai Budi dalam abjad? Dengan ketentuan bahwa A lebih besar 95, B lebih besar 85, dan C lebih besar sama dengan 80. Jadi, kita langsung memasukkan saja rumus seperti ini di dalam if atau kondisi atau apa ya? Ya, if atau kondisi lah. Saya lupa istilah lainnya. Intinya seperti ini. Di sini misalkan tadi kan skornya sudah dapat nih seperti ini. Jadi saya tambahkan lagi kondisinya di sini. If skor lebih besar dari 95 sesuai dengan rumus ini. Titik 2, print Budi lulus dengan mendapatkan nilai A. If skor lebih besar dari 85 mendapatkan nilai B, dan C lebih besar sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80, lulus mendapatkan nilai C. Selain daripada itu dia mendapatkan Budi tidak lulus. Jadi arti dari else ini apabila kondisinya tidak masuk dalam range ini, maka dia akan melakukan print ini. Dia akan mengeksekusi apa-apa saja yang ada dalam else. Begitu pula di kondisi yang ini. Misalkan nilai Budi 50, artinya di sini kan tidak ada logik yang 50 nih. If skor lebih besar, tidak ada kan yang menyatakan 50. Jadi dia akan langsung print yang else. Jadi else ini adalah kondisi yang tidak ada di dalam if atau elif seperti itu. Kita kasih contoh misalkan nilainya 77 lulus enggak ya? Misalkan di sini 60. Terus di sini 50. Bisa dipastikan bahwa Budi tidak lulus dengan skor sekian. Untuk yang ini Budi tidak lulus dengan skor 62,33. Dan di sini artinya Budi tidak lulus. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi sebelum sebelum saya akhiri video ini. Di sini saya gunakan round. Fungsi dari function round ini adalah membatasi angka desimal yang muncul. Misalkan nilai yang ingin dimunculkan adalah misalkan nilainya seperti ini 20,333333. Nah, di sini
saya ambil 2 angka di belakang koma. Jadi fungsi round seperti ini adalah menampilkan 2 angka setelah koma. Makanya yang muncul 33. Misalkan di sini saya kasih 3. Di sini juga 3 harusnya. Artinya 333. Walaupun 2 di sini sih. Soalnya kan logiknya nggak masuk ke situ. 6,33. Misalkan di sini 1. Artinya dia akan menampilkan 1 angka di belakang koma. Seperti itu. Oke. Insya Allah video selanjutnya kita akan bahas tentang operator dulu sebelum masuk ke perulangan. Kenapa? Jadi seperti ini. Ini saya anggap sebagai, anggaplah kita sedang membangun sebuah rumah ya. Apa yang sedang kita bahas mulai dari video pertama atau di playlist Python ini adalah dasar untuk melangkah ke step selanjutnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah fondasi ketika kita ingin membangun rumah. Kalau fondasinya sudah kuat atau dalam bahasa pemrogramannya algoritmanya sudah kuat, mau pakai bahasa pemrograman apapun, mau pakai logik bagaimanapun, ya, insya Allah bisa diselesaikan seperti itu. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.